salah satu harapan dan tujuan dari kita mengkaji masalah akhlak, ya apalagi kalau eh, dalam rangka agar kita bisa memiliki akhlak yang mulia. Dan kita ingin sampaikan terlebih dahulu kenapa ya, kita harus memiliki akhlak yang mulia ini. Ya, akhlak mulia ya, adalah wujud dari tingginya derajat hidup seorang muslim. Ya, jadi kalau kita perhatikan, ya, Bapak Ibu, derajat hidup seseorang itu ternyata dilihat dari akhlaknya. Ya, dilihat dari akhlaknya. Tidak dilihat dari yang lain. Ya, jadi betul-betul akhlak itulah yang akan menentukan derajat hidup seorang muslim. Semakin mulia akhlak seseorang, ya, maka semakin tinggi derajat hidupnya. Ya, semakin tinggi derajat hidupnya. Dan derajat hidup itu sesuatu yang sangat penting ya dalam kehidupan kita. Ya, kenapa sangat penting? Karena memang kita kalau berada di ketinggian itu pasti akan berbeda dengan kalau kita berada di bawah. Sebagai satu bukti, ya, satu bukti betapa kita kalau berada di atas ya, itu berbeda bila dibanding ketika kita ada di bawah. Mas Amar ini slide-nya gerak ya, tidak ke freeze ya? Atau masih seperti tadi? Oh, tadi sempat gerak, Ustaz. Oh, ini yang tampil di depan apa ini? Yang di laptop antum? Akhlak mulia adalah wujud dari tingginya Oh, derajat. ya, baik. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, derajat hidup itu kita katakan ya, sesuatu yang amat sangat penting, bahkan seniscayanya harus terjadi ya, dalam kehidupan kita, karena kalau derajat hidup seorang muslim itu tidak mengalami peningkatan, nah itu nanti akan bisa mendatangkan masalah dan masalah dalam kehidupannya. Ya, kita katakan derajat hidup seseorang itu akan memberikan pengaruh. Nah, apa pengaruhnya? Itu kita bisa lihat dalam contoh konkret berikut ini. Ya. Bagi teman-teman yang tinggal di Jogja, terutama Jogja bagian barat, ya, barat utara, agak tengah, tentu tahu ini gambar di mana. Kalau Mas Amru, Mas Amar, maaf. Ini di mana nih Mas Amar? Jombor, Ustaz. Jombor. Jombor ya. Iya, ini flyover Jombor ya. Nah, kalau lihat ininya jelas ini foto diambil dari atas. Dan apa yang terjadi ketika kita melihat ya flyover dari atas, ya tentu berbeda kalau kita melihat di bawah. Ya, katakanlah kita posisinya semisal di sini. Iya. Kalau kita semisal berdiri di sini, ya kita paling tahu keadaan yang ada di sekeliling di mana kita berdiri ya. Tapi apa yang terjadi ketika kita ada di atas? Kita bisa melihat lebih jauh. Iya. Kita bisa melihat iya lebih lebih luas. Iya. Tidak sebagaimana ketika kita di bawah. Dan ternyata paham, oh ini ada tanah kosongnya sampai ke belakang. Apa yang ini tidak akan bisa kita temukan kalau kita melihatnya di bawah. Iya, ini ada rumah sangat besar. Iya, di sini kan ada jalan nih. Saya sering lewat di jalan ini, Bapak Ibu. Iya, dan saya melihat rumah ini gede bukan main. Iya, tapi setiap kali saya lewat, ya saya hanya mengenal rumah ini dari bagian depannya saja. Dan itu pun hanya mengenal pagarnya, karena pagarnya tinggi dan rapat. Nah, tapi begitu kita ngelihat dari atas apa yang kita lihat, oh ternyata di belakang rumah ini ada kolam renang. Apa yang itu tidak bisa kita lihat ketika kita ada di bawah. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Ini artinya derajat hidup, iya, itu akan membuat siapapun bisa memahami apapun yang tidak difahami oleh orang yang belum berakhlak mulia. Jadi nanti ya, salah satu pengaruh dari derajat hidup yang sumber derajat hidup itu adalah akhlak mulia.
kita akan memahami apapun yang tidak difahami oleh orang-orang yang belum berakhlak mulia. Ini yang kadang Bapak Ibu yang dirahmati Allah membuat kita heran kalau ketemu dengan orang yang akhlaknya mulia. Kita kalau melihat orang-orang yang akhlaknya mulia, apa yang terjadi ketika mereka dihina oleh orang? Ketika dihina oleh orang, itu justru yang terjadi. Bukannya mereka kemudian menampakkan kehinaannya. Justru penghinaan itu membuat mereka semakin tampak kemuliaannya. Jadi dengan sikap-sikapnya yang mulia, yang tidak terusik oleh penghinaan, yang dengan gampang memaafkan, bahkan tidak jarang orang-orang yang memiliki akhlak mulia, justru dia membalas keburukan orang dengan kebaikan. Apa yang mungkin bagi kita ya, tidak bisa memahami. Ya, kok bisa ya orang berbuat buruk malah dibalas dengan kebaikan? Ya, kenapa? Karena beliau sudah melihat kehidupan ini dari atas. Apa yang sekali lagi bagi saya yang masih ada di bawah itu kadang iskal ya, kadang ganjel gitu. Iya. Enaknya kalau orang berbuat buruk kan dia dibalas dengan keburukan, dia kapok. Ya, ternyata itu nggak berlaku bagi orang yang akhlaknya mulia. Ya, bagi orang yang akhlaknya mulia. Sebenarnya ya, derajat hidup seperti ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bisa difahami dengan logika-logika sederhana. Ya, logika-logika sederhana bahwa orang kalau memang betul-betul akhlaknya mulia dihina itu tidak akan mungkin ya, orang yang akhlaknya mulia itu menampakkan kehinaannya ya, dengan semisal marah ya, dengan semisal dendam benci enggak. Jadi kalau logika sederhananya ya, semisal Bapak Ibu nih ya teman-teman yang saya jadikan contoh ya, waktu sekolah katakan Bapak Ibu teman-teman ulangan dapat nilai 10 ya, dapat nilai 10, nilai maksimal. Ya. Nah, teman-teman nggak ada yang dapat nilai 10. Bahkan banyak yang nilainya di bawah 5. Nah, ada teman yang nilainya 3. Dapat dia nilai 3. Jadi terus dia bilang kepada bapak, kepada ibu. Nah, dia bilang ketika tahu nilai bapak ibu 10, apa yang dia bilang? Dia menghina bapak ibu dengan kata-kata dasar bodoh. Bapak ibu dapat nilai 10. Dihina teman dengan kata-kata bodoh. Kira-kira ya, kata-kata bodoh ya, dari teman yang nilai ulangannya 3, kita apakah mengusik bapak ibu yang nilainya dapat 10? Jawabannya enggak. Iya, ya enggak lah. Ya, malah ketika dihina bodoh, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan, ya, bapak ibu akan senyum. Kenapa? Karena penghinaan itu salah alamat. Kita tidak akan marah. Ya, sekali lagi kita akan senyum. Ya, bahkan kita bukannya benci tapi kasihan ya Allah. Ya, kasihan sekali ya Allah. Nah, otomatis penghinaan itu kembali kepada dia. Kalau dia bilang bodoh, maka sebenarnya bodoh siapa ya? Dia yang dapat nilai 3. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu keuntungan dari kita memiliki derajat hidup. Dan sekali lagi, sumber derajat hidup itu adalah akhlak mulia. Orang kalau akhlaknya mulia, pasti derajat hidupnya juga tinggi. Tidak sebagaimana derajat hidup orang-orang yang tidak memiliki akhlak mulia. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, derajat mulia seperti ini adalah keniscayaan bagi siapapun yang dalam hidup ini tiada henti melangkah. Ya, tiada henti melangkah. Dan memang prakteknya hidup ini nggak boleh berhenti. Ya, hidup ini nggak boleh berhenti. Kenapa hidup ini nggak boleh berhenti? Sebab ya, kita kalau bicara soal hidup, apa sih yang namanya hidup? Ya, bukankah hidup adalah perjalanan? Ya, hidup adalah perjalanan. Ya, perjalanan dari fitrah menuju fitrah. Ya. Kenapa dari fitrah menuju fitrah? Ya, karena yang namanya perjalanan kan mengenal dari dan ke. Tidak akan mungkin ya, ada perjalanan kalau ada dari nggak ada ke. Iya.
Atau nggak ada dari, ada ke. Jadi perjalanan itu hanya akan terjadi kalau mengenal dari dan ke. Nah, darinya ternyata dari fitrah, menujunya juga menuju fitrah. Kenapa hidup itu dari fitrah menuju fitrah? Kita hidup itu dimulai dari apa, Bapak Ibu? Bukankah kita hidup itu dimulai dari kita lahir? Ya, inilah titik awal perjalanan hidup kita adalah lahir. Dan ketika kita lahir itu kan dalam keadaan fitrah. Ya. Lahir dalam keadaan fitrah. Dan yang menyebut bahwa kita lahir dalam keadaan fitrah adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melalui sabda beliau, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap bayi itu lahir dalam keadaan fitrah. Nah, fitrah ini yang telah nanti akan menjadi cikal bakal tumbuhnya akhlak mulia. Kenapa? Ya, fitrah. Apa sih makna fitrah itu? Ya, secara bahasa fitrah artinya bersih. Dan bayi, sebagaimana yang Rasulullah sebutkan, itu memang lahir dalam keadaan fitrah. Setidaknya fitrah dalam dua hal. Iya. Fitrah pertama adalah fitrah dalam artian bersih, suci dari segala dosa. Setiap bayi itu lahir, ya, dia tidak membawa dosa apapun. Tidak ada dosa bagi bayi yang baru lahir, walaupun dia terlahir dari seorang ibu yang berlumur salah dan dosa, atau dari ayah yang banyak dosanya. Tapi begitu anak lahir, sekali lagi bersih dan membawa dosa sedikit pun. Inilah fitrah yang pertama. Fitrah yang kedua, iya, bayi itu lahir dalam keadaan fitrah, yakni fitrahnya hati. Iya. Hati kita itu fitrah dalam artian waktu kita lahir dulu itu hati kita bersih. Ada yang namanya kotor waktu kita lahir. Nggak ada ceritanya orang ketika baru lahir kok hatinya diliputi oleh kesombongan. Ya, gara-gara dia lahir dalam keadaan ya cantik gitu, tampan. Ternyata saya cantik juga. Ternyata saya kaya. Enggak. Iya. Setiap bayi itu lahir hatinya bersih, hatinya suci. Nah, inilah makna fitrah waktu kita lahir. Dan Bapak Ibu, hidup pun kemudian berjalan beriringan dengan waktu menjadi umur. Hingga akhirnya kita sampai di titik akhir perjalanan hidup kita. Itulah yang disebut dengan titik kematian, dan matinya adalah mati fitrah. Jadi waktu kita lahir itu fitrah, mati pun itu fitrah. Kenapa mati itu harus fitrah? Karena setiap kita pasti ingin matinya dalam keadaan husnul khatimah. Dan syarat orang, matinya husnul khatimah itu apa, Bapak Ibu? Syaratnya adalah dalam keadaan dia mati itu betul-betul fitrah. Fitrah sebagaimana waktu lahir. Iya. Yani husnul khatimah itu pasti akan dimiliki oleh siapapun yang pada saat datang kematian. Iya. Pada saat dia datang kematian menemui dia dalam keadaan dia sudah bertaubat dengan taubatan nasuha. Bukankah orang kalau taubat, apalagi taubat nasuha, dia bersih dari dosa. Dalam keadaan sudah taubat dan taubatnya taubatan nasuha terus meninggal. Berarti kan meninggal nggak bawa dosa. Karena dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, husnul khatimah itu juga harus dalam keadaan bersih hatinya. Artinya orang pada saat datang sakaratul maut, di hatinya nggak ada benci, ya, di hatinya nggak ada riya, nggak ada kikir, nggak ada syirik, nggak ada. Berarti dia mati dalam keadaan fitrah. Nah, orang kalau mati dalam keadaan fitrah, ya pasti matinya husnul khatimah. Dan kelak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, husnul khatimahnya seseorang itu bergantung pada apa yang disebut dengan darajatul hayati, derajat kehidupan. Ya. Jadi seseorang itu mati dalam keadaan derajat hidup dia sampai mana. Dan kalau disebut darajatul hayat, ya, derajat hidup yang dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan derajat hidup yang hanya dikenal oleh manusia.
Karena ternyata di kalangan manusia juga mengenal derajat hidup. Iya, mengenal derajat hidup. Kadang orang suka bisik-bisik, wah itu orang kaya raya, itu orang jabatannya tinggi, pangkatnya juga tinggi. Ya. Nah, itu dianggap sebagai derajat kehidupan, tapi itu derajat kehidupan yang dikenal di sisi manusia. Dan ya, orang yang bisa mencapai derajat hidup tapi di kalangan manusia, maka setinggi apapun derajat hidupnya, tidak akan jadi jaminan dia akan mati husnul khatimah. Iya, nggak jaminan. Ada orang yang ya, pangkatnya sudah sangat tinggi, baratnya kalau TNI itu ya sudah jenderal. Orang kalau pangkatnya jenderal kan itu menunjukkan dia punya derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun pertanyaannya apakah seseorang yang mati dalam keadaan dia sudah jadi jenderal, matinya pasti husnul khatimah? Belum. Iya, belum. Karena derajat jenderal itu derajat yang dikenal oleh manusia, tidak dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian rahmat Allah, penting bagi kita, ya sekali lagi penting bagi kita untuk bisa meraih derajat hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi derajat hidup di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Iya, bukan. Nah, terus apa contoh derajat hidup di sisi Allah itu? Salah satunya adalah derajat al-abrar. Ya, derajat al-abrar. Derajat orang-orang baik. Ya, derajat al-abrar. Derajat orang-orang baik, meskipun baik di sini tidak dalam artian yang umum ya. Pengertian baik di sini adalah baik yang di dalam tidak bercampur dengan keburukan. Jadi kalau ada orang yang dalam hidupnya dia selalu melakukan kebaikan dan berusaha dalam kebaikan itu tidak sampai bercampur dengan keburukan, nah, maka layak dia disebut sebagai al-abrar. Al-abrar itu sebenarnya bentuk jamak. Kalau bentuk tunggalnya itu al-baru. Barun. Artinya orang yang berbuat al-biru. Berbuat baik. Al-biru adalah perbuatan baik yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya tidak ada keburukan. Nah, artinya Bapak Ibu, siapapun orang yang pada saat didatangi malaikat Israel dalam keadaan status dia al-abrar, itu jaminan dia akan mati husnul khatimah. Itu jaminan kalau dia matinya husnul khatimah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita doa agar kita ya, menjadi bagian dari al-abrar ini. Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu di surat Ali Imran ayat 193. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Terus nanti di bagian akhir wa tawaffana ma'al abrar, wafatkan kami bersama al-abrar, bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Wafatkan kami bersama al-abrar. Artinya, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita meninggal dalam keadaan status kita al-abrar, insyaallah. Ya, sekali lagi insyaallah itu jaminan ya kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Nah, ada derajat lain selain al-abrar. Yang ini juga jaminan orang akan mati husnul khatimah. Derajat apa itu? Muslim. Iya, Muslim. Muslim di sini bukan hanya semata-mata dia orang Islam, enggak. Iya, enggak. Terus Muslim di sini apa? Itu kita bisa lihat penjelasannya di surat Ali Imran ayat 102. Iya, betul. Ya, ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan kalian muslim. Ya. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Berarti orang ya kalau pada saatnya nanti dia mati sebagai muslim, itu jaminan husnul khatimah. Nah, apa makna muslim di sini? Tentu pengertiannya tidak hanya sekedar
Islam, ya, apalagi cuma Islam KTP. Pengertian Muslim yang ada di surat Ali Imran ayat 102 ini, sebenarnya lebih banyak bicara soal kepasrahan. Jadi orang yang memasrahkan hidupnya itu kepada Allah. Nah, memasrahkan hidup kepada Allah itu setelah, iya. Nah, ini dia setelahnya. Setelah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih dengan sebenar-benar takwa. Dan dilanjutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perjalanan hidup menuju husnul khatimah adalah perjalanan menggapai derajat hidup yang lebih tinggi di sisi Allah. Sekali lagi, menggapai derajat hidup yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana caranya? Sebagai penutup ya Bapak Ibu. Caranya sudah diatur, ya, dituntunkan oleh Nabi, oleh Allah bahkan berarti, oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'il mengangkat. Siapa Allah? Mengangkat alladzina orang-orang yang amanu, mereka itu beriman minkum di antara kalian. Walladzina dan orang-orang yang utul ilma, mendapatkan ilmu, Allah tinggikan, Allah angkat darajatin, beberapa derajat. Iya. Dari ayat ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa untuk bisa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya dua, yaitu iman dan ilmu. Ya, iman dan ilmu itu syarat. Ya, kalau iman ketemu dengan ilmu, maka insya Allah derajat demi derajat itu akan dicapai. Syaratnya imannya ketemu dengan ilmu. Iya. Syaratnya tidak cuma sekedar iman, tapi juga ada ilmunya. Tidak hanya sekedar ilmu, tapi juga ada. Jadi inilah darajatul haya bisa diperoleh dengan iman dan ilmu. Nah, inti iman itu apa sebenarnya Bapak Ibu? Inti iman adalah raditu billahi rabban. Raditu billahi rabban. Aku ridha Allah sebagai Rabb. Ar-ridha billahi rabban. Ya, ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Ya. Nah, ridha kepada Allah sebagai Rabb itu sebenarnya adalah keniscayaan iman. Sekali lagi, keniscayaan iman. Kenapa kita sebut keniscayaan iman? Iman itu artinya apa, Bapak Ibu? Percaya. Iman itu artinya percaya. Nah, apa sih yang namanya percaya itu? Kan kayak yang namanya percaya adalah segala yang mempengaruhi pikiran dan perasaan. Itu yang namanya percaya. Jadi kalau orang percaya tapi nggak bisa mempengaruhi pikiran dan perasaan, itu sebenarnya belum percaya. Kalau orang percaya, betul-betul pikirannya, perasaannya dipengaruhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau analogi sederhananya, kalau seandainya ya jam 10 malam lebih lah ya, jam 10 malam, ya, pintu rumah kita diketuk orang. Heran kan, siapa ini malam-malam bertamu? Pada saat kita lihat, ternyata yang bertamu itu adalah teman sekolah saya dulu. Ya, ini udah 15 tahun nggak pernah ketemu. 15 tahun nggak pernah ketemu. Ketemunya itu tadi. Beliau bertamu di jam 10 malam. Kita kan pasti nengok siapa ini. Dan ternyata ketika kita tengok, kita kenal betul dengan wajahnya. Itu kan teman baik saya. Kira-kira nih Bapak Ibu, kita percaya nggak dengan teman yang malam-malam jam 10 malam lebih bertamu? Kan percaya. Iya. Nah, begitu kita percaya, karena beliau teman dekat kita, maka yang muncul pikiran apa ke beliau? Pasti pikirannya adalah pikiran baik. Perasaannya baik. Nah, ketika pikiran kita baik, perasaan kita baik, hasilnya apa? Hasilnya adalah jadi ridha itu sebenarnya adalah konsekuensi dari iman.
Nah, inti ridha itu sebenarnya apa? Inti ridha adalah bagaimana kita menjadikan takdir Allah sebagai kesempatan beramal yang Allah sukai. Nah, itu inti dari ridha. Jadi bukti bahwa orang ridha itu menjadikan takdir Allah sebagai kesempatan beramal yang Allah sukai. Dihina orang itu takdir. Apa ya yang Allah sukai kalau kita dihina orang? Malam bangun. Ya. Apa ya yang Allah sukai ketika saya bangun malam begini? Tahajud ya. Kita tahajud. Kita tahajud. Nah, orang-orang seperti ini, ya Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, akhlaknya ada, ilmunya juga ada, maka insya Allah ilmunya bermanfaat. Ya, ilmunya bermanfaat. Ya, betul-betul ilmunya bermanfaat. Nah, tentu saja karena ridha itu menjadikan takdir Allah sebagai kesempatan beramal yang Allah sukai, jadi kita harus punya ilmu. Karena dengan ilmu inilah kita akan tahu mana perintah Allah dan mana larangan Allah. Dan perintah Allah itu pasti yang Allah sukai. Dan yang Allah larang itu pasti Allah nggak suka. Ya, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di satu sisi kita iman, di sisi yang lain kita punya ilmunya, maka insya Allah mudah bagi kita untuk mempertemukan antara iman dengan ilmu. Hasilnya kita akan menjadi orang yang mengamalkan ilmu. Ya, kita berharap hanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau di sisi kita punya ilmu, di sisi yang lain kita punya iman, hasilnya apa? Hasilnya adalah taat. Ya, hasilnya adalah taat. Dan ketaatan kita ya, dalam bingkai darajatul haya ini pasti ya, ketaatan karena iman dan ilmu. Dan tahukah kita kalau kita melakukan ketaatan didasarkan pada ya, iman dan ilmu, hasilnya apa? Hasilnya kita akan menjadi orang yang halawatul iman wa ta'an, merasakan manisnya iman dan ketaatan. Dan orang yang sedang merasakan manisnya keimanan dan ketaatan, pasti derajat hidupnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya. Demikian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian rahmati Allah, kita bisa nukilkan ya, tentang mulia dengan akhlak mulia. Ini akhlak kita mulia untuk bisa mendapatkan derajat kehidupan. Wallahu a'lam, masih ada waktu 15 menit. Ya. Monggo Mas Amar kalau mau dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Semoga.